Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan di video kali ini kita akan melihat reaksi seorang Kapolri Indonesia guys, yang sangat luar biasa. Merinding, Kapolri dan Menko Polhukam emosi dan turunkan pasukan khusus untuk memburu para pelaku pembunuhan sadis terhadap Vina tersebut. Dan bahkan beliau juga menyerukan kepada tim-tim di pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku Vina. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, siapa ke videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Let's go. Rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Iya, betul. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Wasum, dari Baris Krim Polri karena memang peristiwanya yang terjadi 2016. Jika kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, Iya. jika kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada urusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk dalam ini. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat dan PGRI, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya kita dengan scientific crime investigation. Tentunya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Transparan itu yang penting ya guys. Terkait dengan kasus Vina. Kasus Vina, Bahkan Menko Polhukam saya juga sudah minta turun tangan kepada ini, Kompolnas guys. turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun, dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan gelar perkara. Pra peradilan. Oh, pra peradilan. Melaksanakan pra peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal, mulai dari gelar sampai dengan ke pra peradilan dan sampai dengan pengajuan ke pengadilan. Dan saya yakin Kompolnas juga akan serius untuk melakukan fungsinya sebagai pengawas kepolisian, dan tambahan juga bahwa berkas perkara sudah diajukan ke kejaksaan. Iya. Ya. Mantap. Dari Bapak sendiri, apakah ada rencana untuk memanggil Kapolri mungkin, atau dari Kapolres Cirebon untuk menegaskan kembali agar kasus ini cepat dituntaskan? Ya. Itu pertanyaannya gak jelas Kita akan itu. lakukan koordinasi ya. Dan nantinya kalau saya yakin lah Kompolnas ini akan juga mencari yang terbaik. Seandainya nanti ada simpang siur, pengamat mengatakan dan lain sebagainya, yaitu nanti dibuktikan di dalam fakta-fakta di lapangan dalam proses hukum nanti. Ya. Dan saya yakin ini Kompolnas ini mereka memiliki satu integritas yang tinggi untuk menjaga kepolisian dan menjaga kejaksaan sesuai dengan proses hukum yang ada. Ya betul, tapi masukan dari masyarakat juga didengarin ya Pak. Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini karena banyaknya tekanan intimidasi, ya Pak, saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang, pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Itu satu. Tegakkanlah Pancasila itu dengan kokoh, dengan teguh, Pak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Apabila pejabat-pejabat itu, para hukum itu memiliki Tuhan, saya harap mereka punya Tuhan, karena sumpah mereka itu mengatasnamakan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa dibohongi. Kedua, jangan di atas uang sumpahnya seorang para pejabat, para penegak hukum itu di atas uang. Saya butuh keadilan di negara ini. Ya betul.
seakan-akan menyayat saya. Satu. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan keadilan pada manusia-manusia yang ada di Indonesia ini. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya diturunkan Allah ke bumi ini. Rasa manusiawi, rasa toleransi, beradab sesama agama, itu keinginan saya. Ya. Ketiga, karena drama-drama kalian lah Indonesia jadi terpecah belah. Yang dulunya saya mendukung Bapak Jokowi, akhirnya saya jadi pembenci Bapak Jokowi. Karenanya bencinya saya bukan karena Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Bicara tentang hukum, apabila kelak saya diintimidasi, diculik orang, dibunuh orang, apakah Bapak tetap berpangku tangan diam? Tapi insya Allah akan membalas itu semua. Iya. Betul. Allah akan membalas itu semua segera. Saya tidak pernah takut mati. Nyawa saya hanya pada Allah. Ketika saya besok dijemputnya, saya ingin Indonesia ini berlaku adil. Arwah saya tetap akan bicara melalui siapapun suatu saat. Kalau presiden mau Iya, bisa, ya Mas. betul. Mantap. Kalau presiden mau bisa, apa yang tidak bisa dari Kuncinya di tangan Iya. presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu. Clear. Semua aparat di bawahnya. Semua aparat Kalau di tidak bawahnya. ketemu seminggu dan selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Nah itulah sebabnya saya berharap Pemerintahan baru. pemerintahan baru bisa melakukan ini. Kecuali kalau ya sudahlah, hancur-hancuran aja nunggu sanksi Kotono tadi, sanksi sosial, kehancuran moral gitu. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat, Iya, iya. atau mungkin menyangkut duit. Ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina, tapi konstruksi kasusnya kan begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, saya sudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus itu muncul lagi. Saya lihat, dulu lari itu kemana orang gitu. Itu kan resmi diumumkan, Ron, 3 orang, namanya ABCD. Iya. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir, ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Oke, mantap, luar biasa ya guys ya. Itu dia guys, Kapolri dan juga Menko Polhukam itu sudah mulai menanggapi kasus ini ya. Bahkan Pak Kapolri pun Jenderal Sigit sudah menurunkan pasukan-pasukan khusus untuk menyelesaikan kasus Vina ini, dan juga bahkan Menko Polhukam pun juga telah menurunkan dan memerintahkan kepada Kompolnas untuk segera menyelesaikan kasus Vina ini. Dan saran kita ya sebagai masyarakat, Pak Kapolri dan juga Menko Polhukam juga harus mendengarkan juga temuan-temuan dari masyarakat, temuan-temuan dari netizen, dan juga harus mendengarkan juga inspirasi-inspirasi dari masyarakat. Apalagi Ibu Widya tadi ya, beliau juga merupakan seorang indigo yang mungkin data-data atau fakta mungkin hanya beliau yang tahu ya, tetapi dengan jelas dan lantang, bahkan bisa diterima dengan akal sehat, beliau menyampaikan siapa-siapa saja pelakunya, dan itu sudah jelas ya. Dan Pak Kapolri dan juga Pak Menko Polhukam itu bisa mengambil petunjuk dari seorang Ibu Widya ini. Betul nggak guys ya? Sependapat kita ya. Nah oke guys, terima kasih banyak bagi yang dalam menonton, dan jangan lupa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.